Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Srian Ansur Simatupang, NIM 1903060058 dari Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme dalam rumen. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Yang pertama, pencernaan karbohidrat dalam rumen. Kurang lebih 60-70% dari pakan rumenansia terdiri dari karbohidrat atau polisakarida. Karbohidrat terdapat pada pakan kasar atau hijauan berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Juga terdapat dalam konsentrat berupa pati. Proses fermentasi atau pencernaan karbohidrat dalam rumen dilakukan oleh mikroba. Hasil utamanya adalah FVA yang terutama menghasilkan asetat C2, profionat C3, dan butirat C4. Orskop dan Riel pada tahun 1990 menggambarkan tentang stokiometri reaksi fermentasi karbohidrat atau heksosa menjadi FVA dalam rumen terdiri dari 4 macam reaksi. Nah, pada reaksi yang pertama, heksosa menjadi asetat yang reaksinya C6H12O6 tambah H2H2O menghasilkan 2CH3COOH tambah 2CO tambah 4H2. Nah, pada reaksi yang kedua, heksosa diubah menjadi profionat C6H12O6 tambah 2H2 menghasilkan 2CH3CH2COOH tambah 4H2O. Nah, pada reaksi yang ketiga, di sini heksosa diubah menjadi butirat yang reaksinya yaitu C6H12O6 menghasilkan CH3CH2CH2COOH tambah 2CO2 tambah 2H2. Nah, pada reaksi yang keempat di sini produksi metan, yaitu reaksinya 4H2 tambah CO2 menghasilkan CH4 tambah 2H2O. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang metabolisme protein. Nah, protein pakan sama dengan protein kasar. Pada ruminansia, pencernaan pertama terjadi di usus yang menghasilkan asam amino. Sedangkan pada ruminansia, pencernaan pertama terjadi di rumen. Hasil pencernaannya yaitu peptida, asam amino, dan NH3. Protein kasar tersendiri yang masuk dalam rumen berasal dari pakan. Ya, pakan itu terdiri dari protein murni dan NPN, anida, amida, garam, amonium, vitamin, dan urea. Nah, pada saliva tersendiri yaitu terdapat urea. Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisis oleh enzim proteolisis mikroba rumen menjadi peptida. Nah, mikroba rumen berperan penting dalam metabolisme protein. Kenapa? Karena dalam menggunakan NPN untuk sintesis protein tubuhnya. Nah, pada ternak ruminansia sendiri yang diberi ransum bebas protein, di dalam rumen terbentuk 10 asam amino esensial, menurut Leosli et al. Pada tahun 1969. Nah, protein pada mikroba mempunyai nilai gizi yang baik. Yang pertama, protein bakteri, ya, dengan kecernaan 55-80% dengan BF 40-60%. Nah, yang kedua, protein protozoa, kecernaan 68-81% dengan BF 68-81%. Nah, pada sintesis protein sendiri, amonia adalah sumber N yang paling penting bagi mikroba. Sehingga konsentrasinya perlu kita kendalikan agar pertumbuhan mikroba dalam rumen dapat terkendali. Nah, sintesis protein mikroba selain membutuhkan NH3 juga butuh sinergi berupa FVA. Evaluasi dalam sintesis protein harus dilakukan. Yang pertama karena dengan itu kita dapat mampu mendukung pertumbuhan mikroba rumen. Yang kedua, pasokan dari asam amino dapat tinggi. Yang ketiga, protein yang lolos dari dehidrogenasi rumen mempunyai pencernaan yang baik di dalam usus. Yang keempat, protein yang tercerna harus mempunyai nilai BF yang tinggi sehingga dapat menghasilkan mikroba yang baik bagi rumen tersendiri. Nah, di sini yang ketiga kita akan mempelajari tentang metabolisme lemak. Nah, lemak sendiri dalam pakan ruminansia itu terdapat dalam pakan hijauan maupun konsentrat. Pada kandungan lemak dalam hijauan terdapat 3-10%. Terdiri dari glukolipid. Lemak pada daun didominasi asam linoleat, asam linolenat, dan oleat.
Nah, sedangkan pada lemak pada konsentrat atau biji-bijian, kaya kandungan trigliserida itu sendiri paling banyak, yaitu asam linoleat. Nah, lemak tersendiri itu di dalam tubuh rumen terdapat dalam beberapa bentuk. Yang pertama, bentuknya adalah terikat dalam fraksi pakan 80 sampai 80,3%. Yang kedua, fraksi protozoa yang 15 sampai 6%. Ketiga, fraksi bakteri 4,1%. Nah, pada pencernaan lemak sendiri dalam rumen mengalami dua proses penting, yaitu yang pertama lipolisis dan biohidrogenasi. Nah, yang kayak mana sih proses lipolisis ini? Lipolisis ini lemak atau trigliserida dihidrolisis oleh bakteri rumen menghasilkan gliserol dan asam lemak serta galaktosa. Gliserol dan galaktosa sendiri selanjutnya diubah menjadi FVA yang khususnya diubah menjadi propionat. Nah, yang kedua itu proses biohidrogenasi. Asam lemak tidak jenuh atau oleat 18:1, linoleat 18:2, dan linolenat 18:3 mengalami penjenuhan dengan penambahan H+ atau hidrogenasi dengan menghasilkan asam akhir, yaitu stearinat yang berbanding 18:0. Yang kedua yaitu penyerapannya. Penyerapan lemak itu sendiri, lemak asam hasil hidrolisis yang berantai pendek akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak berantai panjang masuk ke dalam umbah masum dan diserap oleh usus halus. Nah, yang selanjutnya asam lemak pada rantai pendek diserap oleh sel mukosa usus. Triase gliserol, fosfolipid, dan kolesterol sendiri membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, begitulah kira-kira metabolisme dalam rumen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari penjelasan tersendiri itu kita di sini belajar tentang proses metabolisme protein, karbohidrat, dan proses metabolisme lemak sendiri. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.